hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di Laboratorium Biologi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Bersama saya, Ibu Samsiati yang mengajar bidang studi biologi kelas 11. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum struktur jaringan tumbuhan. Diharapkan dengan kegiatan ini kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan yang menyusun tumbuh-tumbuhan, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan yang menyusun organ tumbuhan, baik itu akar, batang maupun daun. Kemudian kalian bisa membedakan struktur anatomi akar, batang, daun, tumbuhan monokotil dan tumbuhan diploid. Baik anak-anakku, akan saya perkenalkan alat yang akan kita pakai pada hari ini. Yang pertama adalah pinset. Yang kedua adalah kaca benda. Kemudian yang ketiga kaca penutup. Kemudian silet. Kemudian beras kimia dan pipet. Kemudian mikroskop yang kita pakai adalah mikroskop binokuler dengan 2 lensa okuler. Bahan yang akan kita gunakan pada kegiatan hari ini adalah 1. Daun Roy Discolor atau daun Adam Hawat. Yang kedua, bawang merah. Yang ketiga, tumbuhan bayam mewakili tumbuhan dikotil. Kemudian yang keempat, preparat awetan batang monokotil. Dalam hal ini kita pakai paulis dari Sea Mais. Baik anak-anakku, untuk langkah kerjanya yang pertama kita mempersiapkan mikroskop. Mikroskop yang kita pakai adalah mikroskop binokuler, mikroskop dengan 2 lensa okuler. Lensa okuler yang satu nanti kita ganti dengan kamera digital dengan tujuan nanti pengamatan kita bisa langsung dilihat di komputer. Jadi lensa digital ini kita hubungkan dengan komputer agar nanti apa yang kita lihat di preparat bisa langsung kita amati di komputer. Kemudian pastikan mikroskop ini terhubung dengan sumber listrik. Kemudian gunakan perbesaran yang paling lemah terlebih dahulu. Jadi kok di sini lensa objektifnya itu ada 4, mulai dari perbesaran yang paling rendah ini ada angka 4. Kita pakai 4, kemudian ada perbesaran yang paling tinggi ini ada perbesaran 100. Kita pakai yang paling rendah dulu yaitu perbesaran 4. Untuk melihat berapa perbesaran yang kita pakai, nanti kita lihat angka yang ada di lensa okuler dengan angka yang ada di lensa objektif. Kemudian nanti kita kalikan. Misalnya yang ada di lensa okuler itu ada 16, kemudian yang di lensa objektif itu ada 100, berarti perbesarannya 16 kali 100 sama dengan 1600 kali. Anak-anakku, kita akan membuat preparat epidermis daun Roy Discolor. Caranya ambil daun Roy Discolor, kemudian kita sayat tipis. Kemudian kita taruh, kita letakkan di kaca benda dengan menggunakan pinset. Kemudian kita beri setetes air. Kita tutup dengan menggunakan kaca penutup. Pelan-pelan nutupnya biar tidak ada gelembung yang ada di preparat. Sudah jadi ya preparat segar epidermis daun Roy Discolor.
Ini kemudian akan kita amati di bawah mikroskop. Oke anak-anakku, preparat ini akan kita lihat di bawah mikroskop. Kita letakkan preparatnya di meja preparat, kemudian kita jepit dengan penjepit. Jangan lupa untuk menyalakan tombol on di mikroskop. Setelah itu kita menggunakan perbesaran yang paling lemah dulu. Kita putar makro ini kemudian jika objeknya belum pas, kita bisa geser-geser dengan penggeser yang ada pada mikroskop ini. Kita bisa kedepankan, ke belakang, atau kanan atau kiri. Kita bisa geser-geser agar preparat ini pas di fokusnya. Kemudian kita amati. Anak-anakku, ini adalah struktur jaringan epidermis daun Roediscala. Ya, kalian bisa lihat strukturnya yang tampak sangat rapat, tidak ada ruang antar sel, sesuai dengan fungsi dari jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung. Kemudian di sini juga tampak bentuk modifikasi dari jaringan epidermis berupa stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dengan pengamatan preparat epidermis bawang merah. Caranya sama seperti tadi, hanya yang kita pakai adalah bawang merah. Kita potong bawang merahnya, kemudian kita ambil bagian yang tipis dari bawang merah tersebut, dari yang kita ambil epidermisnya. Kemudian kita letakkan di kaca benda, beri setetes air, kemudian tutup dengan kaca penutup. Sudah siap untuk diamati preparat epidermis bawang merah. Anak-anakku, kita lihat struktur jaringan epidermis bawang merah. Tampak di sini strukturnya seperti batu bata yang tersusun rapat. Dan di situ kelihatan inti selnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat preparat dari batang bayam. Kita buat preparat melintang. Jadi bayam ini kita potong melintang. Potongan melintang itu seperti ini. Kita ambil tipis sekali, kemudian seperti tadi kita taruh di bawah di kaca benda, kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Kita beri air, kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Preparat penampang melintang batang bayam yang mewakili tumbuhan dikotin. Oke anak-anakku, kita lihat preparat penampang melintang batang bayam.
Ini kita lihat ada struktur epidermisnya, kemudian korteks dan stele. Kalian lihat di sini bayam itu mewakili tumbuhan dikotil, sehingga pada penampang melintangnya akan tampak adanya kambium yang berada pada stele, di mana di situ kemudian ada berkas-berkas pengangkut. Kambium ini seperti yang kalian ketahui, nanti ada yang berada di dalam berkas pembuluh, tapi ada juga yang berada di luar berkas pembuluh. Yang berada di dalam berkas pembuluh nanti kita sebut dengan kambium vaskuler, yang berada di luar berkas pembuluh kita sebut dengan kambium intervaskuler. Anak-anakku, ini preparat yang terakhir, kita pakai preparat awetan batang jagung yang mewakili tumbuhan monokotik. Langsung kita amati di bawah mikroskop. Silakan kalian lihat perbedaannya antara penampang melintang batang monokotil dan dikotil. Yang kita lihat ini adalah penampang melintang batang monokotil, dimana kalau Anda perhatikan pembuluh angkutnya tersebar tidak beraturan. Baik anak-anakku, kali ini kita sudah selesai melakukan pengamatan jaringan epidermis pada bawang merah dan jaringan epidermis pada daun kulit distalus. Kemudian kita juga sudah mengamati struktur anatomi dari batang bayam yang mewakili batang dikotil dan struktur anatomi dari batang diamais yang mewakili batang monokotil. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian cari struktur anatomi dari daun dan akar, baik itu tumbuhan monokotil maupun dikotil, kemudian Anda gambar dan Anda cari perbedaannya. Sekian kegiatan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.